kita baca tadi, atau Al-Fajr ketika belajar pun di ma'had baik dimanapun itu pondok, bacanya per pasal. Jadi baca lurus, pasal kedua baca pakai lahan, pakai qasidah, yang ketiga 10 pasal. Nah, kenapa Al-Imam Busiri mengarang daripada kitab Qasidatul Burdah? Jadi burdah ini artinya mantel, atau burdah ini artinya adalah selimut. Beliau ini sebelumnya orang penyair yang hebat. Penyair yaitu pembuat puji-pujian untuk para raja. Ya, jadi Imam Busiri ini beliau memang memiliki kepintaran yang luar biasa di dalam membuat syair. Syair itu pujian-pujian yang tersusun di dalam bahasa Arab. Jadi orang-orang Arab dulu mereka itu sangat pintar, sangat pandai di dalam berbalas-balasan syair. Kalau bahasa kita ini di Palembang atau di Indonesia, dia berbalasan-balasan pantun. Nah, tapi ini orang-orang Arab mereka berbalasan dengan syair yang mana isinya adalah pujian-pujian. Nah, ini Imam Busiri, beliau membuat syair-syair yang memang dikenal oleh orang-orang pada masa itu, sehingga Imam Busiri sering dipanggil oleh raja-raja pada saat itu. Untuk apa? Membuat syair pujian untuk raja-raja tersebut. Dari situlah beliau mendapatkan penghasilan untuk menjalani kehidupannya. Sampailah suatu ketika Al-Imam Busiri, beliau terkena penyakit. Beliau terkena penyakit yang mana gara-gara sakit tersebut beliau menjadikan sebab menjadi lumpuh. Falij, beliau mendapatkan musibah sakit menjadi lumpuh. Nah, di saat beliau sakit lumpuh, tidak bisa bergerak badannya, subhanallah, Allah muliakan Al-Imam Busiri dengan bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dimuliakan oleh Allah Al-Imam Busiri, bisa bermimpi, berjumpa, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Yang mana di dalam mimpi tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Al-Imam Busiri untuk membuat syair pujian-pujian untuk Nabi Muhammad. Jadi Al-Imam Busiri tidaklah beliau mengarang burdah ini yang terdiri dari 10 pasal di dalamnya, melainkan itu adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya dibuat oleh Al-Imam Busiri membuat qasidah burdah karena perintah Rasulullah. Dalam keadaan sakitnya beliau membuat syair pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang kita baca tadi isinya tentang kehidupan Rasulullah, isinya sifat-sifat Rasulullah, isinya perjalanan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi di masa kecil ada kalau di sini. Ada nasihat, ada dari Imam Busiri, pujian juga ada, munajat ada, doa ada. Karena Imam Busiri orang yang hebat luar biasa. Oleh sekarang beliau sampailah selesai beliau mengarang ini kitab burdah. Subhanallah, beliau dapat mimpi lagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam mimpi yang kedua kalinya beliau diselimuti oleh Nabi Muhammad, pakai yang namanya mantel tadi. Mantel itu burdah atau diambil dari kata bur'ah, dan artinya mantel atau selimut untuk menghangatkan. Mantel lah, selimut kurang lebih seperti itu. Ditutupkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan digosok kakinya, digosok kaki Imam Busiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, terbangun Al-Imam Busiri. Jadi terbangun, beliau dapatkan beliau sudah kembali sehat. Yang tadinya lumpuh, tidak bisa bergerak, karena mendapatkan mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lewat mimpi Rasulullah memberikan mukjizatnya. Ini zaman jauh setelah zaman Rasulullah. Di Imam Busiri zamannya jauh setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi Rasulullah mampu masih memiliki mukjizat yang luar biasa, kelebihan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Dan apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad mampu untuk menyembuhkan Imam Busiri. Dan pada saat ini pun, di zaman ini pun masih mungkin bisa terjadi. Dan banyak kisah-kisah para aulia, para solihin, wali min auliaillah, yang mereka langsung mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa jadi mereka mendapatkan kemuliaan lewat mimpi, atau bisa jadi mereka dapatkan, bisa berjumpa dengan Rasulullah secara yagodotan, atau secara sadar, secara bangun, tidak tidur, mampu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu magum kedudukan yang sangat amat tinggi. Itu magum yang sudah sangat amat luar biasa apabila sudah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara yagodoh. Dan ini sudah kelas-kelas pucuk galo ini. Wali al-butu sudah tinggi pangkatnya, luar biasa. Sobat hasil ini Imam Busiri semenjak itu betapa luar biasanya beliau memiliki cinta yang dalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak sekali keutamaan, fadilah daripada kita membaca burdah. Di antaranya untuk kita kalau seandainya ada hajat, ada keinginan, ada yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, bisa kita minta kepada Allah dengan kita lewat wasilah baca burdah. Yang lebih hebatnya lagi, burdah ini mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itulah kalau seandainya kita baca burdah, biasanya banyak banyu di depan. Ya, kalau antum yang gelap merah hadir Habib Usman Yogis antum ya orang aku rapi ke. Kenapa? Dengan keyakinan mereka. Dengan qasidah burdah yang isinya pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, banyu itu sudah mendapatkan keberkahan untuk syifa, kesembuhan. Apakah boleh kita baca doa? Boleh. Apakah harus bacanya sikap tidak bernada, pasal satu kedua bernada? Tidak nak baca dewan, misal pengen baca lulus galau, beda baca lagi dah. Boleh. Boleh. Kenapa? Terserah. Yang penting kita baca. Kalau ada waktu nak dewan baca, kelamaan kita nikmatan. Atau kita buka di rumah kita YouTube, buka qasidah burdah. Macam-macam ada. Mau baca qasidah burdah. Yang terkenal itu qasidah Banjar. Burdah Banjar. Dia beli mana ada tulisan baik warna hijau, tulisannya baik. Burdah itu yang paling bagus qasidah yang dibacakan oleh rombongan Hadrah Banjar. Daripada di rumah kita buka organ, anda kawan lagu, buka lagu musik ini, buka rumah kita buka burdah. Di rumah kita sambil kita nyantol sambil dengan muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyaklah walhasil keutamaan, kemuliaan di dalam baca burdah ini luar biasa. Di antaranya lagi kelebihan di dalam qasidah burdah ini, sebagaimana yang terjadi kepada Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, saudara daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang kitab Maulid Simtud Durar. Tahu Maulid Simtud Durar? Yakin insyaallah kita baca Maulid Simtud Durar pula di sini. Dia ulami sudah sering kita baca burdah pun insyaallah sebulan sekali kita baca insyaallah. Habis ini kita belajar baca Maulid Simtud Durar pula, Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, ini saudara beliau, saudara Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau adalah suka, kebiasaan beliau memimpin baca kitab Dalail Khairat. Ada yang tahu kitab Dalail Khairat? Kitab Dalail Khairat ini juga luar biasa. Isinya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tersusun rapi. Di hari Senin salawat ini, hari Selasa salawat ini, hari Rabu salawat ini, hari Kamis salawat ini, hari Jumat. Walhasil satu pekan itu ada salawat-salawatnya yang dinamakan dengan Dalail Khairat. Ada kitabnya banyak yang jualan. Nak kita baca sekaligus Dalail Khairat sehari selesai? Boleh. Nak baca per hari sesuai dengan apa yang ada di kitab itu pun juga tidak apa-apa. Yang sudah tahu diamalkan. Yang belum tahu cari tahu apa itu kitab Dalail Khairat. Kalau ada kesempatan juga insyaallah kita baca. Insyaallah kita
kita baca. Kalau ada kebaikan, tidak paling tidak seumur hidup sekali kita lakukan. Tidak kita tahu kebaikan, tidak tahu kemuliaan yang besar, jangan sampai kita tidak lakukan walaupun sekali seumur hidup. Jadi dalam akhirat baca di kota Mekah. Sampai suatu ketika beliau bermimpi bertemu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan oleh Rasulullah Habib Hussein untuk membaca apa? Membaca qasidah burdah. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada Habib Hussein bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi untuk membaca qasidah burdah. Apa kata Rasulullah? Membaca qasidah burdah satu kali lebih afdal daripada membaca dalam al-khairat 70 kali. Saking begitu mulianya. Juga terjadi pernah di kota Hadramut. Di zaman Habib lupa namanya. Pada saat itu kota Hadramut sedang mengalami masa paceklik, masa kering, sehingga ketika masa kering tersebut banyak sekali hewan-hewan buas dari gunung turunnya, sehingga membuat takut warga yang ada di kota Hadramut pada saat itu. Maka Habib perintah dapat bisyarah dari Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk baca semuanya qasidah burdah dari rumahnya masing-masing, baca qasidah burdah. Kalau mereka baca galau qasidah burdah, setelah mereka baca galau, maka tidak ada lagi hewan-hewan buas yang turun ke Hadramut, ke kota itu pada saat mereka semua sudah baca qasidah burdah. Tentunya kata Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, ketika kita membaca qasidah burdah, pakai akhlak, pakai adab, pakai hadirkan hati kita, khusyukkan hati kita, baru saat itulah apa yang kita baca insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau luar biasa ulama mereka, guru-guru kita dulu, kalau ada acara terutama pada pagi hari, kebanyakan mereka membaca burdah. Hasil kita tadi antum baca tadi, pasti merasakan kenikmatan, pasti merasakan kelemahan ketika kita membaca qasidah salawat. Mungkin kita belum lancar, insya Allah dengan kita baca sebulan sekali, lama kelamaan akan lancar dan kita bisa. Mulai kita mendekat kepada Rasulullah, mengenalkan diri kita sama Rasulullah, memuji Rasulullah. Insya Allah ini akan menjadi keberuntungan kita kelak nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam lewat wasilah Al-Imam Syarafuddin Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri. Mungkin ini pada malam hari ini pertemuan kita, insya Allah walaupun kita tidak buka daripada kitab, setidaknya kita tetap mendapatkan keberkahan dari kebiasaan yang biasa kita lakukan di majlis ini, dan terutama qasidah burdah insya Allah sudah mencukupi segalanya di malam hari ini. Pertemuan kita di hari ini mungkin ini baik yang bisa disampaikan 10 menit tentang sejarah manaqib daripada Al-Imam Busiri, pengarang daripada qasidah burdah. Jadi di antara terfasal itu kita baca Maulaya Shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Di kalimat itu terdapat sir, terdapat rahasia yang tersendiri di dalam qasidah burdah pada kata Maulaya Shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Kalau tidak salah itu juga dari Rasulullah yang mengajarkan kepada Imam Busiri untuk diawali dengan bacaan Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Mungkin ini bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina syai'an wa la mahruma. Allahumma ya mu'awil al-ahwal awil halana wa ahlana wa ahbabana wal muslimina ila ahsanil hal
إلى حقك يا الله يا عزيز يا متعال بحق مولى بلاد هؤلاء الرجال اللهم يا من وافق أهل الخير عنهم عليه فيك اللهم الخير عنا عليه صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. قبول. Terima kasih pada guru kita Al-Habib Rahim bin Al-Kab yang telah memberikan kajiannya tentang balik roda, kasidah roda. Mungkin apa yang disampaikan beliau tadi tentunya bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf segala kekurangan, pada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.